Shalom sob, balik lagi di minggu ketiga ini. Kita ibadah offline seperti biasa. Tapi ya, meskipun kita ibadah offline, tapi kita percaya Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kita. Yuk, saya mau mengajak kalian semua buat siapin hati. Kita mau menyembah Dia, kita mau mendengarkan firman Tuhan-Nya. Kita ambil sikap, kita mau bernyanyi, kita ingin menyembah. Kita angkat satu pujian karena salibnya kita bisa ada sampai sekarang. Dosa-dosa kita ditebus. Yes. Kita menyanyikan lagu ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kita katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Kita katakan dengan iman. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Kita mau katakan dengan iman. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita sembah, hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Oh, hanya nama-Mu, hanya Engkau Tuhan, sumber pengharapan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan kami semua. Hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Hey, oh, oh, hey. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh, Kamu penyertaan-Mu, kami ada sampai saat ini. Oh, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, hanya nama-Mu Tuhan. Yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Oh, kami ada sampai saat ini, semua karena karunia-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita katakan betapa indahnya, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak tersalami bagimu, sungguh indah. Kita katakan sungguh besar, sungguh besar yang Kau pikirkan
kami offline, tidak onsite, tapi kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu selalu ada, hadirat-Mu selalu baru setiap hari ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah ini. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau menyembah Dia lebih lagi. Kita mau masuki firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi sebelum nantinya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati. Kita mau angkat pujian ini. Ubah hati kami ya Tuhan, seperti hati-Mu. Yes. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Kau milikku dan ku milik-Mu. Oh, kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Kita katakan dengan nama iman, kita katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. sekali lagi kita katakan, Bapa Engkau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Oh, kita katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
mau jadi. Oh, kita katakan ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, oh, ku mau jadi, oh, ku mau jadi sepertimu. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami ada di sini Tuhan, memuji menyembah-Mu. Ubah kami seperti hati-Mu, setulus salibmu. Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami, bagi setiap kami. Oh, ubah kami Tuhan, setulus salibmu. Ubah kami Tuhan, biar mataku seperti matamu. Hey, terima kasih, terima kasih penyertaan buat kasih-Mu. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Biar firman-Mu dapat menjadi rema untuk kehidupan kami ya Tuhan. Seperti lagu tadi ya Tuhan, ubah hati kami seperti hati-Mu ya Tuhan. Ubah mata kami seperti mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. What's up, Shine and Light Teenagers Salt GBI-ku. Wah, gue excited banget untuk bisa sharing di tengah teman-teman semua. Kenapa? Karena you guys are like my own family. Teman-teman tuh udah kayak keluarga buat gue. Apalagi sama Pastor Franz, Pastor Sisi, Om Rudy. Aduh, love you guys so much. Thank you udah kasih kesempatan lagi untuk aku bisa share di tengah-tengah anak muda yang keren-keren ini. Aduh, gue percaya guys, dari Salt ini lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang akan berdampak bahkan buat bangsa Indonesia. Dan ngomong-ngomong soal bangsa Indonesia, bulan ini kita ini mau merayakan hari kemerdekaan bangsa kita tercinta. Oleh karena itu, sermon yang akan gue bagikan adalah tentang freedom, kebebasan, kemerdekaan. Nah, tapi pertanyaannya, apakah teman-teman sudah sungguh-sungguh merdeka? Oke, yuk kita berdoa. Bapak, hari ini kami berdoa, kami mau mendengarkan firman Tuhan tentang arti
kebebasan yang sesungguhnya. Kami percaya kebebasan hanya ada di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Kemerdekaan hanya ada di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dan aku percaya bukan sebuah kebetulan kami sharing tentang hal ini hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapak pakai Marsha. Bantu aku, tolong aku untuk aku menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat pemimpin-pemimpin muda-Mu yang luar biasa di tempat ini. Dan biar ada perubahan hidup, ada metanoia terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Aku nggak tahu apa yang sedang mereka alami saat ini. Mungkin mereka masih terikat, terbelenggu. Tapi aku percaya hari ini mereka akan dibebaskan, dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Alright guys, freedom. Kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Pertanyaannya adalah, kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan itu adalah sebuah kata yang pasif. Ditabrak, artinya ada orang yang nabrak kita. Kita disenggol, artinya ada orang yang nyenggol kita. Nah, kalau diselamatkan artinya ada pribadi yang menyelamatkan kita. Siapa dia? Dia namanya adalah Yesus Kristus. Dan gue percaya waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita beroleh keselamatan itu. Dan kita dimerdekakan oleh karyanya. Kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh karya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Coba teman-teman bayangin, kita punya Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib, untuk menanggung dosa kita semua, menanggung kesalahan kita semua. Dan oleh karena karyanya di kayu salib, kita semua beroleh keselamatan. Kita dimerdekakan, kita dibenarkan. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus Juru Selamat kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yes, kita pertama harus menyadari itu dulu teman-teman. About this freedom. Kita dibenarkan. Tapi masalahnya banyak orang yang menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan udah kasih. Sehingga hidupnya karena mereka pikir, gue udah dibenarkan, gue udah diselamatkan. Jadi hidupnya sembrono. Dan mereka mengatasnamakan kasih karunia untuk melakukan dosa sesuka hati. Sehingga membuat gospel itu, membuat kasih karunia itu menjadi sesuatu hal yang sangat murah. Padahal itu adalah sebuah karya yang sangat mahal harganya teman-teman. Haleluya. Dan saya percaya, dan gue sangat percaya, di sini nggak ada, di luar sana banyak. Tapi di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Haleluya. Yuk kita baca dulu firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 16. Ini dia. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata seperti ini. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Katakan amin. Percaya nggak sih kalau teman-teman itu adalah hamba Allah? Tidak semua orang dipanggil untuk memiliki gelar pendeta. Seperti pendeta Frans, pendeta Sisi, dan gua juga. Tapi semua orang pasti dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Kamu adalah hamba Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang ini, kita adalah hamba Allah, yuk kita taat untuk setiap apapun yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Dan masalahnya banyak orang yang menggunakan kasih karunia ini karena mereka sudah merasa dimerdekakan. Nanti gue berbuat salah, berbuat dosa, tinggal minta maaf, tinggal bertobat, nanti Tuhan ampuni kok. Sehingga hidupnya nggak karuan. Mereka menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka atas nama kasih karunia, sehingga mereka kompromi dengan dosa. Teman-teman dengar baik. Kasih karunia bukan alasan untuk kita kompromi sama dosa. Artinya, engkau belum benar-benar merdeka. Padahal di dalam Kristus, kita itu sebetulnya sudah beroleh kemerdekaan. Tapi kok ya kita mau sih terikat lagi dengan hal-hal yang bukan yang nggak berkenan di dalam firman Tuhan. Ibaratnya teman-teman ya. Aku pakai apa ya? Nih, ibaratnya pakai inilah. Ibaratnya nih, waktu kita sedang terikat gini, Kristus turun buat kita dan menebus setiap kesalahan kita sehingga kita dibebaskan.
kita dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi anehnya setelah kita dibebaskan mungkin terlalu nyaman sehingga pakai lagi lah, ikat lagi lah. Dia mengikatkan dirinya sendiri dengan dosa, padahal Tuhan sudah turun ke dunia mati untuk kita merdeka. Kalau kita bisa merdeka, kenapa pengen terikat? Ibaratnya penjara udah dibuka nih, kunci udah dibuka nih. Tuhan udah bayar semuanya. Kita tinggal keluar. Cuman ini malah enggak, aku di dalam penjara aja. Padahal pintu kebuka, dia masuk sendiri tuh ke penjaranya. Ini kan agak sedikit bahasa Ibraninya itu adalah oon. Teman-teman tahu oon? Iya, oon agak gesrek ini teman-teman. Udah dikasih kebebasan, maunya hidup dalam penjara. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kamu adalah orang yang merdeka karena Kristus sudah memerdekakan kamu. Waktu kita tahu Kristus sudah memerdekakan kita, kita dibenarkan, kita dikuduskan, sehingga kita setiap hari harus melihat tentang, aduh Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Aku dibenarkan, aku ini gak layak, tapi Engkau melayakkan aku. Ketika kita melihat bahwa karya Kristus itu sebetulnya kita gak layak, tapi kita dilayakkan, itu yang membuat kita mengejar kekudusan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Karena kasih akan membuat kita taat kepada firman Tuhan. Karena God's love language itu cuman tentang ketaatan. Firman Tuhan bilang begini, jika kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. So God's love language is obedience. Makanya kalau kita penuh dengan kasih kepada Tuhan, ketaatan itu mudah dijalankan. Sehingga kita menganggap kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita itu sesuatu yang mahal harganya. Bukan seperti orang-orang lain yang mereka tahu sudah dimerdekakan, tapi mereka mempergunakan itu sehingga sepertinya kasih karunia itu murah, sehingga mereka hidupnya gak karuan, sembrono. Artinya apa? Artinya mereka belum dimerdekakan, teman-teman. Karena ulah mereka sendiri ya. Itu sebabnya biarlah hari ini kita benar-benar merdeka. Karena kemerdekaan yang sejati hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yuk kita buka ini yuk teman-teman yuk. Roma 6 pasal yang ke-17, 18, 19 ya sampai 23 aja lah. Oke? Roma 6 ayat 17 sampai 23. Gue akan bacain buat teman-teman semua. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan. Garis bawah ini ya, membawa kita kepada pengudusan. Sanctification. Every day kita secara aktif, walaupun kita sudah dikuduskan, itu secara pasif. Kita dipindahkan. Tapi secara aktif kita juga menjalankan pengudusan itu every day, melihat salib Kristus yang luar biasa. Ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah? Nah perhatikan nih. Buah apakah yang kamu petik daripadanya? Waktu kita melakukan dosa, lo dapat apa sih? Itulah firman Tuhan bilang. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba lihat ini teman-teman. Kalau kita sudah dimerdekakan, kalau kita bisa merdeka, kenapa pengen hidup terikat?
Kalau kita bisa hidup kekal selama-lamanya, kenapa pengen mati? Kalau surga adalah tempat kita, kenapa pengen masuknya neraka? Nah, waktu kita menyadari hal ini, teman-teman pasti yang nggak gesrek ya, pasti tahu tim mana yang teman-teman pilih. Kalau Yosua bilang, "As for me and my house, we will serve the Lord." Pokoknya gue dan keluarga gue pengen menyembah Tuhan Yesus Kristus. Buat lo gue terserah sih, tapi kalau gue nih, gue kepada Tuhan. Dan gue juga, gue pasti pilih tim yang menang lah. Ibaratnya kalau tiba-tiba teman-teman main futsal nih, terus tiba-tiba ada Messi di situ, yang baru pindah ya, ada Messi di situ, terus sama ada jagoan Tarkam. Teman-teman suruh pilih ikut tim jagoan Tarkam atau timnya Messi. Kan kalau yang pilih tim jagoan Tarkam, antar kampung maksudnya, nggak pilih Messi kan agak sedikit gesrek teman-teman. Nah ini juga, kalau nggak pilih Tuhan, aduh agak gesrek tuh. Tapi yang menarik dari firman ini, tadi kita lihat syukur kepada Allah, dahulu kita memang hamba dosa, tapi sekarang ketika Kristus mati buat kita, kita dibenarkan, diselamatkan. Itu adalah kata yang pasif. Gue ditabrak artinya ada seseorang yang nabrak, gue disenggol artinya ada seseorang yang nyenggol. Nah, diselamatkan artinya ada pribadi yang menyelamatkan kita, namanya Kristus Yesus. Nah, kita diselamatkan. Wow, itu sebuah anugerah yang luar biasa, dan kita sekarang menjadi hamba Allah. 1 Petrus juga tadi bilang, hiduplah seperti hamba Allah. Karena ketika kita hidup seperti hamba Tuhan, itu yang membuktikan kalau kamu benar-benar merdeka. Sekali lagi, kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sadis, keren banget gak tuh? So, Paulus bilang, ya aku ngomong seperti ini justru dalam kelemahan kamu. Dulu kamu menyerahkan anggota tubuhmu untuk kecemaran dan membawa kamu kepada kedurhakaan. Tapi sekarang, yuk kita serahkan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan waktu kita menyerahkan tubuh kita secara free, ibaratnya tanpa ada paksaan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Waduh, itu tandanya kita sudah merdeka, teman-teman. Porn ada di depan sana sih, pornografi, tapi teman-teman gak akan tergoda. Drugs ada di luar sana sih, tapi teman-teman gak akan tergoda. Itulah kemerdekaan yang sejati. Dan gue bisa buktiin kalau teman-teman yang bebas drugs, mungkin struggle saya nggak pernah kena drugs. Yang artinya merdeka tuh meskipun teman-teman ditawarin, nih mau nggak? Lu udah nggak mau, udah enggak. Karena udah nggak ada keinginan, nggak ada niatan untuk itu. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, udah nggak ada niatan. Karena it's not you anymore. Itu bukan lo lagi, lo udah dimerdekakan. Jadi udah nggak ada pikiran aneh-aneh sama sekali untuk bisa nyentuh yang begituan, ya kan? Dengan gampang pasti teman-teman nolak, karena itu merdeka. So, ada 3 hal sebetulnya. Ada 3 hal waktu kita sudah mengetahui nih, kita sudah dimerdekakan. Cuman kan ada juga orang-orang yang, aduh kak gimana ya, gue tuh susah loh kak. Susah untuk jaga kekudusan, aduh gimana berat loh kak untuk jalanin firman, apa yang harus gue lakukan untuk gue benar-benar merdeka ya kak, help me. Memang Kristus sudah memerdekakan kita sih, tapi ada sesuatu yang aktif yang kita lakukan teman-teman di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang kita kerjakan juga. Nah, 3 hal ini akan membuat kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka di dalam perilaku kita, sehingga kita udah gak mikirin hal-hal yang itu lagi. Haleluya. Gue udah dulu terikat dengan pornografi, dengan masturbasi, tapi gue mau kesaksian hari ini gue bisa terbebas dari itu semua karena Tuhan kita yang luar biasa. Dan gue happy dengan itu, enjoy banget. Tapi ada beberapa dulunya juga gitu, tahan seminggu jatuh, tahan 3 bulan jatuh, tahan 5 bulan jatuh, sampai akhirnya gue mengalami kemerdekaan yang sejati, yaitu Kristus. Hidup di dalam Kristus. Nah, ini ada 3 rahasia yang gue pengen sampaikan buat teman-teman semua. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita bisa menjalankan kemerdekaan yang sejati. Haleluya. Kemerdekaan sejati sudah ada nih, sudah kita terima.
Tapi untuk menjalankannya harus ada tindakan aktif dari kita. 3 hal ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah break up. Apa itu break up? Apa sih break up? Lu masih sama dia gak sih? Aduh, gue udah break up nih. Wah, artinya apa? Putus. Kalau dari firman tadi Roma 6, artinya dia memutuskan diri dengan bosnya yang lama, yaitu dengan dosa. Dulu nih hamba dosa nih. Ayat 6 bilang dulu kita hamba dosa tapi sekarang kita dibenarkan. Haleluya teman-teman. Yes, kita dibenarkan. Kita udah bukan hamba dosa lagi. Syukur kepada Allah. Jadi yang pertama adalah break up. Putusin bos lo yang lama. Atau kalau lo masih sayang-sayangnya sama dosa itu, putusin, break up. Putuskan kelemahan-kelemahanmu. Udah sampai sini ya, iblis, sampai sini. Aku gak mau lagi jadi bucin terhadap dosa-dosa. Yang mau katakan amin. Kita harus putuskan, kita harus mematahkan segala sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita. Dan itu keputusan kita. Kalau kita mau sembuh, harus ada tindakan dari kita, teman-teman. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau nggak bisa untuk ngelihat, misalnya dalam hal gue lah, kalau lo nggak bisa untuk melihat sesuatu yang mungkin memacu your lust, memacu nafsu lo, ya jangan diikutin. Sosial media gitu misalnya. Waduh, dari awal misalnya ngeliatnya, waduh cakep nih, waduh bening nih, kalau minum kopi kelihatan nih di leher nih, waduh yoi, lama-lama diikuti, lama-lama kita terbawa dan akhirnya jatuh lah dalam pornografi. Kalau udah tahu, putuskan, tinggalkan, lari kalau Yusuf. Break up dari keterikatan kita. Relation yang gak sehat ini putusin aja. Karena nggak baik buat kita. Ini adalah relationship, toxic relationship terhadap dosa. Udah, kamu yang rugi. Yang pertama yang kita lakukan, kita harus sadar, gue harus putus nih sama yang namanya dosa. Gue harus patahkan nih sama yang namanya keterikatan. Karena ini relation yang tidak sehat. So it's time to break up. Katakan it's time to break up. Ya. Gue mau bilang gini, jangan nyaman dengan dosa. No. You know what guys, kalau kita udah mengalami kasih Tuhan, gue yakin kita gak akan betah lama-lama hidup dalam dosa. Pasti ada sebuah kegelisahan, ada sebuah dorongan untuk gue pengen pergi dari sini, gue pengen keluar dari sini. Dan itu tandanya teman-teman mau keluar dari hidup yang penuh dengan dosa. Suatu saat ada anak yang datang ke gue, aduh kak, gue jatuh lagi nih, gimana nih kak, aduh gue takut, gue gak layak kak, aduh gimana nih kak, gue gak mau Tuhan ninggalin gue. Tapi gue bilang ya bagus. Loh kok bagus kak? Ya itu justru waktu lo datang ke gue, lo ceritain ke gue, itu tandanya lo gak betah untuk lama-lama dalam dosa. Lo takut kehilangan sesuatu, takut kehilangan keselamatan, ibaratnya gitulah. Kalau lo takut kehilangan keselamatan, artinya keselamatan itu udah ada di dalam diri lo. Gua nggak takut kehilangan Air Jordan. Ya orang gua nggak punya. Tapi kalau gua punya, gua takut kehilangan dong. Pasti akan gua pertahankan sebaik mungkin. Seorang yang mencintai Tuhan, dia nggak akan betah lama-lama hidup dalam dosa. Dia akan gelisah, mencari pertolongan. Dan ngomong-ngomong mencari pertolongan, ini yang kedua. Jadi yang pertama break up, putuskan, patahkan relation kita dengan dosa. Karena kita nggak mau lagi disebut hamba dosa. Patahkan keterikatan kita putus. Dan yang kedua adalah break out. Apa itu break out? Kita keluar, menerobos, atau move on lah bahasa ininya, gampangnya. Waktu itu ada orang yang curhat sama gue, aduh kak aku baru putus, gak bisa nih kak. Seminggu masih curhat, aduh kak gue masih kebayang-bayang kak. Sebulan masih, aduh kak, aduh gue sedih banget kalau makan ke tempat ini nih, gue jadi inget dia kak.
And you know what? Berapa bulan kemudian, kok ini anak udah gak sedih-sedih lagi. Wih, kalau udah gak sedih lagi loh, udah move on ya. Wah, apalah itu Kak, udah gak usah diinget-inget lah, itulah. Yang bener lo, wah hebat lo, keren. Gak taunya selidik punya selidik, tahu nggak? Ada yang baru. Sehingga dia bisa move on. Ya ampun. Aduh. Nah, pastikan Kristus adalah segalanya buat hidupmu, teman-teman semua. Waktu engkau mencintai Kristus segila itu, maka engkau akan move on. Haleluya. Break out, menerobos. Dan bukan hanya itu aja, bukan move on aja. Tapi waktu kita break out, kita udah break up, udah aku patahin, aku pengen keluar dari sini. Engkau keluar, engkau cari ini namanya komunitas. Karena waktu engkau break out, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan menguatkan kamu, termasuk kakak rohanimu, termasuk komunitasmu. Salt ini termasuk langkah kamu untuk break out. Gue gak mau sendirian, gue butuh orang untuk nguatin gue, untuk doain gue, untuk encourage gue. Karena kita butuh orang lain untuk saling menguatkan, teman-teman. Setelah kita memutuskan untuk menghancurkan segala keterikatan kita, kelemahan kita, maka Tuhan akan membawa kita untuk dipersatukan di dalam sebuah perkumpulan orang-orang yang mungkin pernah ngalamin hal yang sama tapi sudah dibebaskan, ya, yang sudah dilepaskan dari dosanya. Dan Tuhan akan berjalan bersama dengan kita, menguatkan kita semua. Jadi komunitas itu adalah komunitas yang saling menguatkan satu sama lain. Engkau butuh komunitas. Break out. Keluar dari kesendirianmu. Karena nggak baik kalau kita itu sendiri, kata firman Tuhan. Setuju ya? Yang jomblo, amin Kak, amin. Ini bukan ngomongin jomblo aja. Kita butuh orang-orang yang untuk bisa nguatin kita. Dan puji Tuhan ada Salt. Aduh. Gue berdoa teman-teman akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Ini adalah komunitas yang menguatkan, saling mendoakan, dan juga menguatkan generasi zaman ini. Yang mau katakan amin. So, gue percaya waktu teman-teman berjalan bersama-sama, waktu engkau break out, engkau ketemu teman-teman yang lain, engkau keluar dari persembunyianmu, engkau masuk dalam sebuah komunitas yang sehat, maka apapun musuh di depanmu ketika engkau jalanin bersama-sama, engkau pasti kuat. Waktu gue jadi additional player sama Elo, Pingkan Mambo, Indonesian Idol, waduh itu tuh selalu manggung di tempat-tempat yang remang-remang. Dan godaan sangat berat di situ. Drugs gampang. Terus cewek juga gampang. Tapi puji Tuhan, gue memiliki komunitas yang sehat. Semua pemain musiknya orang Kristen semua, believer semua. Kita saling nguatin, jadi langsung naik ke atas. Di teman-teman gereja juga nguatin, semangat ya Sia, you can do it, lu bisa bawa perubahan di situ. Dan itu yang menguatkan gua, teman-teman. Break out. Cari komunitas yang bisa nguatin kamu. Break up, and then break out. Nah, setelah dua hal ini kamu alamin, kamu mematahkan belenggu dosa, mematahkan kelemahanmu, dan kamu keluar mencari komunitas. Di-equip di situ, dimuritin di situ. Dan hal yang ketiga yang akan kamu alami, breakthrough. Wah, sama-sama katakan breakthrough. Haleluya. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah formula yang Tuhan berikan, dimana ketika kita break up, kita benar-benar mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa, dan kita keluar, break out, kita ketemu sama yang lain, didoakan, maka Tuhan akan membawa breakthrough di dalam hidupmu. Ayat 22 bilang begini di Roma 6 tadi. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan tadi ya. Dan sebagai kesudahannya ialah apa? Hidup yang kekal. Aduh. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus selalu membawa breakthrough dalam hidup kita, teman-teman. Kita yang harusnya mati
dalam dosa-dosa kita mengalami breakthrough, diselamatkan, dan kita beroleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan siapkan di dalam hidup. Ketika engkau break up, mematahkan setiap belenggu dosa, engkau putuskan hubunganmu dengan dosa, engkau break out, cari teman-teman komunitas, engkau akan mengalami breakthrough. Tuhan akan bawa kamu dari semua breakthrough kepada breakthrough yang lainnya. Maka engkau menjadi pembawa breakthrough dimanapun kamu berada. Yang mau katakan amin. Yes, itu dia teman-teman. So gue percaya teman-teman harus lakuin ini kalau engkau pengen merdeka yang sesungguhnya. Putuskan, keluar, cari komunitas sehat, dan breakthrough ada di dalam hidup teman-teman semua. Karena kalau enggak, kalau teman-teman nggak mau hidupmu dipakai Tuhan sebagai breakthrough, iblis akan pakai hidupmu untuk breakthrough-nya dia. Jadi bukan Tuhan aja yang akan yang bisa pakai breakthrough dalam hidupmu, tapi iblis juga bisa. Dan formulanya kebalik kalau iblis. Dia breakthrough dulu dalam hidupmu. Misalnya, sex before marriage melahirkan sebuah anak yang nggak bisa kamu biayain. Wah, kaget tuh, hancur tuh breakthrough. Lama-lama karena malu teman-teman langsung menjauhkan diri dari komunitas. Lihat ini, menjauhkan diri. Breakout-nya nggak ada tuh. Menjauhkan karena malu, karena ngerasa, gue bakal diomongin. Dan sampai akhirnya, pribadi teman-teman tergoncang. Your personal itu broken. Kalau Tuhan kan caranya break up dulu, personal dulu nih. Break up, aku mau mematahkan. Habis itu break out, bersama dengan komunitas dikuatkan. Habis itu breakthrough. Tapi kalau iblis kebalik, dia hajar dulu, sehingga membuat kita menjauh dari komunitas. Setelah itu hidupmu hancur, berantakan. So hari ini jangan mau dibohong-bohongin sama iblis. Yuk waktunya kita memiliki kemerdekaan yang sejati. And you know what? Tuhan Yesus udah lakukan itu semua buat teman-teman. Aduh. Dia break up himself ketika ada di Taman Getsemani. Dia break our chain. Dia patahkan setiap belenggu dosa kita. Dan dia sendiri waktu di Taman Getsemani juga, dalam secara personal dia takut teman-teman. Tapi dia mau break up, gue gak mau nurut sama iblis. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Lalu apa yang dia lakukan? Dia keluar, dia bilang sama muridnya, doain aku dong. Wah, keren ya. Sampai akhirnya terjadi breakthrough. Dia lakukan itu semua. Dan karyanya sampai sekarang kita bisa rasakan dan kita bisa terima. Yaitu keselamatan. Waduh, luar biasa. Tuhan Yesus udah lakukan itu semua buat kita. Dia cinta banget sama kita teman-teman. Dan dia mau kamu mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini, alami kemerdekaan yang sesungguhnya. Jangan mau dibohongin sama setan. Dia cuma pengen ngerusak kamu. Tapi Tuhan pengen kamu memiliki breakthrough dalam hidupmu. Sehingga akhirnya adalah kehidupan bersama dengan dia. Yang mau katakan amin. Hari ini, yuk kita buat keputusan untuk break up. Break up. Dan alami breakthrough dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, Engkau baik. Bapak, aku berdoa apapun yang sedang anak-anakmu alami saat ini, mungkin mereka ada sebagian yang terikat. Tuhan, berikan kekuatan buat mereka untuk mereka break up, untuk mereka memutuskan setiap kelemahan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk komunitas yang luar biasa ini yang bisa menguatkan mereka. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan aku percaya Tuhan, hidup mereka akan membawa banyak breakthrough di dalam kehidupan mereka, bahkan buat orang lain. Tuhan, pakai mereka lebih dahsyat Tuhan Yesus. Thank you so much God. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami sudah memiliki kemerdekaan yang sejati. Haleluya, amin. Alright guys, thank you banget ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom guys. Thank you buat semua teman-teman yang udah ikutin ibadah hari ini. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah dan kita
bersyukur walaupun online, tapi kita tetap semangat, tetap seru, dan tetap diberkati. Dan kita akhirnya percaya kuasa Tuhan, mujizat, anugerah, kasih karunia Tuhan tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Thank you buat Brother Thomas yang udah membawa kita dalam pujian penyembahan. Thank you banget, Tuhan Yesus yang memberkati. Juga thank you buat Pastor Marsha Manopo, Tuhan yang memberkati Pastor Marsha dan juga Sinta dan juga semua KAC family, we are family ya. Thank you buat firmannya yang keren banget, sermonnya keren banget tentang 3B, bagaimana kita break up with dosa, break out dari dosa, and break through with God. Oh, luar biasa. Gue diberkatin dan gue yakin semua teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini diberkati. Yes, thank you buat semua teman-teman. Dan juga kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami untuk sama-sama beribadah, sama-sama memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan lewat ibadah Shine and Light Teenagers ini, biarlah semua teman-teman boleh diberkati, apapun yang mereka doakan boleh dijawab, dan kami yang paling penting, kami semua boleh break up dari dosa, kami keluar dari dosa kami, dan kami mengalami breakthrough bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, hamba berdoa buat semua teman-teman yang mengikuti ibadah ini, Engkau lepaskan mereka dari semua dosa yang mengikat, tidak ada dosa lagi yang merintangi. Dan juga apapun yang jadi masalah, apapun yang jadi pergumulan mereka, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan solusi buat setiap teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini. Juga Tuhan memberkati sekolah mereka, memberkati kuliah mereka, memberkati mereka yang bekerja, memberkati mereka yang berusaha. Tuhan yang memberkati, jadikan mereka terang, jadikan mereka garam dimanapun mereka berada, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau sambut berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati pikiran kita ke surga, sumber berkat kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, jadilah berkat, jadilah terang, jadilah garam, dan terus memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you guys. See you nanti malam, Intimate Night Prayer jam 9. God bless.